oleh karena kemurahan Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, terlebih firman-Nya yang sebentar memberkati kehidupan kita. Kita mau serahkan hati kita. Pagi ini kita mau fokus kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Terima kasih Yesus. Ku angkat suaraku di hadirat-Mu. Ku angkat wajahku sujud menyembah di hadapan-Mu, menyatakan Kaulah Rajaku. Keagungan-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Segala pujian, hormat dan syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya Kau yang mulia di atas segalanya. Selamanya Kau yang terindah, melebihi segalanya.
hari ini kita masih di seputar tokoh-tokoh yang kita renungkan, khususnya tokoh-tokoh di seputar Natal. Minggu yang pertama masih ingat tokoh siapa? Maria. Minggu lalu masih ingat tokoh yang kedua? Orang Majus. Kira-kira minggu ini? Minggu lalu? Iya, minggu lalu. Minggu lalu maksudnya. Minggu ini sekarang kira-kira tokohnya ada yang bisa tebak? Para gembala. 100 buat Pak Ni. Ya, itu tokoh-tokoh yang sangat dekat di seputar acara Natal pertama. Ya, mari Bapak Ibu kita buka dulu di Injil Lukas. Kita buka di Injil Lukas pasal 2. Kita buka Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Kita baca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya membacakan ayat genap, ayat 8, Bapak Ibu baca ayat 9, kita bergantian. Ayat yang ke-20 kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan menyinari mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kepada Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tamatlah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar orang saudara yang mengalah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata orang-orang yang baik, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang Tuhan katakan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Sama-sama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Iya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kisah tentang gembala-gembala di padang ketika malaikat Tuhan memberitakan tentang kabar sukacita. Ini merupakan sebuah kisah yang setiap tahun, ya, itu diceritakan baik dalam kegiatan-kegiatan Natal, anak sekolah minggu, Natal umum. Kisah-kisah ini selalu dikhotbahkan. Kita akan belajar dari tokoh yang ketiga, yang keempat, yaitu tentang gembala-gembala. Saya berikan satu tema untuk kita supaya kita ingat firman Tuhan. Ketika minggu sudah berlalu, kita masih ingat firman karena kita ingat temanya dulu, ya. Saya akan memberikan tema untuk kita renungkan pagi hari ini, kabar gembira di padang rumput yang sunyi. Wah, kabar gembira di padang rumput yang sunyi. Kalau di padang rumput yang sunyi, kita langsung teringat kabar gembira kepada para gembala. Bapak Ibu, menarik
ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, siapakah gembala? Gembala ini adalah satu profesi yang sebenarnya sangat penting ya dalam Alkitab. Kita lihat dari Kejadian 1 dicatat, siapa gembala pertama? Habel. Ya, Habel sudah mengembalakan kambing domba. Kemudian tokoh-tokoh besar yang lain, Abraham, itu memiliki sangat banyak kambing domba. Pekerjaannya adalah peternakan, walaupun dia punya gembala-gembala upahan untuk menjaga kambing domba, tapi dia memiliki status sebagai pemilik dari kambing domba. Dia adalah punya pengusaha peternakan, punya banyak sekali harta. Karena saat itu yang memiliki kambing domba dalam jumlah yang sangat banyak itu menjadi ukuran strata sosial ya. Menjadi ukuran orang itu punya kekayaan yang banyak, dilihat jumlah kambing dombanya. Kalau hewannya banyak, berarti orang itu orang yang terpandang, orang yang kaya. Kemudian kita lihat mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, semua berurusan dengan gembala. Masih ingat ketika Yakub dipaman di tempat dia lari ya, takut dibunuh oleh Esau, kemudian lari ke pamannya, ke paman Laban. Pekerjaannya apa? Juga gembala. Nah, sampai pada raja yang terkenal yang diurapi oleh Tuhan, siapa? Daud. Dia juga adalah seorang gembala. Lalu kemudian sampai di perjanjian baru juga ada berita tentang kabar sukacita kepada para gembala. Tuhan Yesus pun datang ke dalam dunia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai apa? Gembala. Akulah gembala yang baik. Jadi gembala ini merupakan sebuah profesi yang penting. Namun kita lihat dalam kisah 2 ini ada sedikit berbeda ya, persepsi tentang gembala-gembala sedikit berbeda dari apa yang kita kenal dalam konteks perjanjian lama yang tadi saya sampaikan di awal. Di zaman perjanjian baru, di abad-abad pertama ya, di mana gereja lahir ya, gereja tumbuh sebelum mulai dari Yesus lahir, pekerjaan gembala ini dianggap sebagai suatu pekerjaan yang hina, pekerjaan yang karena memang berurusan dengan kambing domba, dan kebanyakan para gembala adalah gembala upahan ya. Jadi gembala-gembala upahan ini mereka siang malam menjaga kambing domba. Dan para gembala ini biasanya karena sangat dekat dengan hewan, pasti apa? Bau apa? Yang jelas bukan bau badan, bau hewan. Karena apa? Dia selalu ada dengan hewan, dia dekat dengan hewan, dia berurusan dengan kotoran hewan. Sehingga para gembala ini juga dianggap sebagai orang-orang yang najis. Karena apa? Karena selalu membersihkan kotoran-kotoran dan selalu dekat dengan hewan-hewan. Maka para gembala ini juga seringkali dianggap sebagai kelompok marginal, kelompok yang terpinggirkan, kelompok yang kurang terpandang. Mereka adalah buruh, mereka adalah para upahan yang kerjanya itu mengurus domba-domba, kambing, dan berurusan dengan hewan yang bau. Jadi mereka adalah orang-orang yang katakanlah dianggap sebagai kelompok marginal, yang kurang dipandang di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Bapak Ibu, mereka inilah kabar sukacita, kabar gembira, berita yang besar dari Allah, bukan kepada kelompok penguasa yang ada di istana. Malaikat Tuhan tidak datang kepada Herodes. Malaikat Tuhan tidak datang kepada para imam. Malaikat Tuhan tidak datang kepada kelompok-kelompok yang mempelajari Taurat Tuhan. Tapi malaikat Tuhan datang kepada orang-orang yang paling sederhana, orang-orang yang tidak dianggap dalam masyarakat, orang-orang yang dianggap orang-orang yang najis, orang-orang yang berdosa. Kepada mereka lah kabar sukacita, berita besar,
berita gembira itu disampaikan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata begini, yang membutuhkan tabib adalah orang yang sakit. Kalau orang yang merasa dirinya bersih, dia gak butuh kabar baik. Kalau orang sudah merasa dirinya suci, dia tidak lagi butuh firman dari Tuhan, karena sudah paling benar. Kalau orang itu sehat, gak perlu ke dokter. Karena apa? Dia sehat. Tapi orang yang sakit itu membutuhkan apa? Tabib, membutuhkan dokter. Manusia ketika sebelum Yesus datang digambarkan sebagai mereka orang-orang yang sebenarnya dalam keadaan yang sangat-sangat sakit, berada dalam keadaan yang kronis akibat dosa. Sakit bukan secara fisik, tetapi dosa membuat manusia ini sudah terpisah dari Allah. Manusia ini sedang menuju kepada kehancuran. Manusia ini berada dalam keadaan yang sangat hina. Manusia dalam keadaan yang sangat menderita dan pasti binasa. Dan manusia itu membutuhkan kabar baik, membutuhkan juru selamat, membutuhkan penolong yang akan menuntun mereka supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Kabar gembira ini disampaikan kepada para gembala di padang yang sunyi. Bapak Ibu, ketika berita ini datang, apa yang menjadi pertama kali respon dari para gembala? Apa? Takut. Kenapa mereka takut? Oke, saya jelaskan sedikit. Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus berjalan ke air? Murid-murid berteriak apa? Hantu. Ternyata memang ada persepsi tentang hantu yang memang berkembang dari era Yunani sampai pada zaman walaupun Romawi saat itu sedang berkuasa menjajah banyak bangsa. Tetapi budaya Yunani dan kisah-kisah mitos itu begitu merayap dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Dan salah satu kisah yang sangat kuat dan dipercayai adalah kisah tentang hantu. Ya. Dan sampai hari ini banyak orang masih percaya kepada hantu. Bahkan ada yang buat konten khusus untuk menyoroti hantu di waktu malam, kuntilanak, apalagi dan macam-macam, suster ngesot, kursi goyang dan lain-lain. Dan di Indonesia ini terkenal dengan film-film horornya. Makanya orang-orangnya horor semua. Menakutkan, ya. Bapak Ibu, konsep tentang hantu ini masih sangat kuat. Jadi ketika ada cahaya terang, ada manusia putih besar, yang mereka pikir apa? Hantu. Takut mereka, ya. Mereka mungkin mau lari, tapi malaikat langsung berkata, "Hai, kalian para gembala, jangan takut." Nah, kaget mereka, langsung diam. Dengan cahaya kemuliaan yang luar biasa, tentu mereka gak bisa langsung melihat. Mereka mungkin menutupi wajahnya dari cahaya yang begitu bersinar. Hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan apa? Besar. Bagi siapa? Bagi segala bangsa, bukan bagi kalian. Berita besar bagi seluruh dunia, tapi disampaikan pertama kepada para gembala yang sederhana. Karena apa? Ini nanti berkaitan dengan sang juru selamat yang juga ada di kandang domba, yang diletakkan di atas palungan, yang tidak punya tempat kepala meletakkan kepalanya. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang ditaruhlah di atas palungan. Mungkin waktu itu juga belum ada bantal kali ya. Ya, mungkin alasnya bantal di sana, saya kurang tahu seperti apa. Tapi tidak ada alas kepala diletakkan di sana. Dan yang paling paling mengerti situasi saat itu dan bisa menjumpai sang Mesias di kandang domba atau kandang ternak, pastilah para gembala. Karena itu pekerjaan mereka. Dan mereka tidak jauh dari kota Bethlehem. Mereka di pinggiran
kota Bethlehem sedang menggembalakan domba. Waktu berita itu datang, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi segala bangsa. Hari ini, ya, malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan sekaligus malaikat Tuhan memberikan tanda, engkau akan menjumpai ya seorang bayi yang terbungkus dengan lampin dan yang terbaring di atas palungan. Dan tentu Tuhan akan menuntun mereka sehingga mereka bisa berjumpa dengan sang bayi. Karena saat itu beda dengan orang Majus. Kalau orang Majus yang menuntun mereka apa? Bintang. Jadi mereka cari sampai bintang itu tepat di atas tempat di mana Yesus dibaringkan. Tapi gembala tidak ada bintang yang menuntun mereka. Tapi mereka sangat familiar dengan tempat-tempat di mana kandang-kandang itu berada. Dan mereka tentu dituntun oleh Tuhan sehingga mereka bisa berjumpa dengan Mesias. Bapak Ibu, luar biasa. Kabar yang besar, kabar sukacita bagi segala bangsa diberikan pertama kali kepada para gembala, orang-orang yang sederhana. Apa artinya buat kita? Kita bisa belajar bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita yang hina. Ia yang mulia menjadi hina. Gimana enggak hina? Lahirnya kandang hewan, hina. Tapi kehinaannya itu adalah ia menunjukkan kemuliaannya yang luar biasa. Dia yang begitu mulia, raja dan segala raja, pencipta alam semesta, menjadi yang paling hina. Supaya apa? Kita yang paling hina dimuliakan ketika kita percaya kepada Kristus. Ia yang paling kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Kristus. Bapak Ibu, kabar yang besar ini menggemparkan dunia, tapi pada waktu disampaikan itu pertama kali menggemparkan para gembala di padang rumput yang sunyi. Mereka begitu luar biasa ketakutan, tapi sekaligus berita itu membuat mereka begitu bergelora hatinya, ingin tahu. Karena apa? Berita disampaikan ini luar biasa, disampaikan dengan cara yang tidak biasa. Kalau ada yang datang kemudian, oh para gembala, oh ada kabar gembira loh, ayo kita rame-rame ke sana. Mungkin biasa aja. Siapa sih kamu? Ngapain tengah malam kamu datang? Mungkin akan berbeda. Ini di tengah malam yang sunyi senyap, tiba-tiba terang kemuliaan Tuhan dan gembala itu datang. Dan dikatakan setelah itu untuk meneguhkan mereka ada paduan suara surgawi. Ya, ribuan malaikat surgawi ya di balik, saya nggak bisa membayangkan ya. Mungkin waktu malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan, di belakangnya tampil ribuan malaikat menyanyikan pujian. Tentu bagi Allah, tapi itu juga meneguhkan para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kor sekarang itu paling banyak suaranya berapa? Parangga 4. Suara sopran, tenor, alto dan bass. Saya nggak tahu waktu itu karena tidak ada catatan dalam Alkitab. Bisa jadi melampaui 4 jenis suara. Apakah ada 6, 8? Tapi pembagian suara, harmonisasinya luar biasa. Dan nanti waktu kita di sorga nanti baru kita dengar seperti apa malaikat Tuhan bernyanyi. Kala Judika, kala Joy Bobby, kala Sally Dian dan lain-lain. Karena kalau malaikat Tuhan yang bernyanyi luar biasa, ya luar biasa. Bapak Ibu, kita lihat bahwa Tuhan juga meneguhkan kepercayaan para gembala melalui apa? Paduan suara yang luar biasa, sehingga mereka waktu melihat hal itu mereka tidak bisa menahan diri.
Sehingga kita lihat apa yang menjadi respon mereka. Yang pertama, mereka percaya bahwa berita yang disampaikan ini itu benar. Mereka pertama harus yakin dulu. Mereka yakin bahwa berita ini benar. Karena apa? Disampaikan dengan cara yang tidak biasa. Bayangkan, yang datang malaikat Tuhan dan ribuan malaikat Tuhan yang menyanyikan pujian kepada Allah. Mereka yakin bahwa berita ini benar. Dan ketika mereka mendengar berita itu, hati mereka bergejolak luar biasa. Dan mereka sampaikan di ayat yang kita baca tadi, ayo cepat kita pergi. Mereka tidak berlambat-lambat. Karena apa? Ketika berita itu mereka dengar, Bapak Ibu, mereka tidak bisa menahan. Ya, mereka begitu penasaran. Mereka ingin tahu seperti apa juru selamat itu. Mereka punya keinginan yang kuat dalam hati mereka untuk berjumpa dengan juru selamat, sehingga mereka tidak bisa tahan lagi. Saya juga membayangkan siapa yang jaga domba-dombanya. Karena ini berita heboh, ini berita besar. Mereka menyaksikan ternyata bukan hantu, ini malaikat Tuhan dari sorga. Wow. Mungkin mereka biarkan aja gembala-gembala itu, biarkan aja domba. Nanti domba-domba itu mungkin masih tidur. Ya, karena itu tengah malam, mungkin domba-domba masih tidur. Ayo kita cepat pergi. Bapak Ibu, respon mereka ini, ya, yang pertama, karena mereka meyakini bahwa juru selamat yang lahir di Bethlehem, di kandang yang hina, yang disampaikan oleh para malaikat, ini berita yang benar. Mengapa mereka bisa begitu yakin? Karena berita itu tadi saya katakan apa? Disampaikan dengan cara yang tidak biasa, diteguhkan dengan pujian malaikat sorga yang memuliakan Allah, sehingga para domba ini, para gembala ini, mereka mengerti. Buktinya kesaksian mereka, kata-kata lirik lagunya ini tulis jelas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka ingat liriknya. Dan itu menjadi sebuah pesan, ya, bukan hanya tentang berita Yesus lahir, tapi mereka juga menyampaikan lirik yang dinyanyikan oleh malaikat sorga, sehingga ini bisa dicatat dalam Alkitab. Berarti mereka mendengarkan pujian itu, pujian yang dimengerti oleh para gembala, dengan bahasa, bukan bahasa sorga. Kalau dengan bahasa sorga, malaikat bisa lari kabur semua, gak paham. Tapi dengan bahasa yang mereka mengerti, kalau mereka orang Ibrani, berarti pujian malaikat Tuhan menyanyikan pujian ini dalam bahasa Ibrani, sehingga mereka bisa ingat liriknya, mereka hafal. Dan mereka menceritakan ketika berjumpa dengan Maria Yusuf, mereka menceritakan semua yang terjadi di padang rumput yang sunyi. Malaikat Tuhan yang datang berkata bahwa dia yang ada di palungan ini adalah juru selamat dunia. Dan ada pujian yang dinyanyikan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, respon mereka yang pertama para gembala, yaitu mereka meyakini, mereka imani bahwa firman yang disampaikan, berita, perkataan yang disampaikan oleh malaikat itu benar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak meyakini satu berita, satu pesan, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu akan percaya dengan pesan itu? Bapak Ibu tidak yakin. Ya, apalagi yang menyampaikan pesannya Bapak Ibu nggak kenal, Bapak Ibu pasti tidak akan percaya. Itu kabar bohong, atau mungkin itu cuma karangan cerita orang itu saja dan sebagainya. Apalagi satu kabar yang luar biasa. Tapi di satu sisi, kalau orang-orang gembala ini, berita itu disampaikan kepada bukan gembala, kepada para ahli Taurat, mungkin terjadi debat kusir antara para pemuka agama, ahli Taurat dengan malaikat. Ahli Taurat pasti akan bertanya, gak mungkin, mana ada juru selamat lahirnya di kandang. Kalau dia Mesias, raja
diurapi? Harusnya dong di sana. Mereka pasti akan dialog, berbantah dengan malaikat. Karena konsep mereka, Mesias itu secara politis. Seorang raja akan bangkit dari keturunan Daud. Apakah dari keturunan Herodes nanti atau dari raja yang lain? Akan bangkit menjadi raja yang diurapi, yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi pada saat itu. Tetapi Tuhan tahu kepada siapa berita itu harus disampaikan. Para gembala, bukan orang yang belajar khusus untuk memahami Taurat Tuhan, tapi orang-orang yang sederhana. Mereka nggak perlu mikir secara logis nggak ya? Kok juru selamat? Kenapa sih harus di kandang? Kenapa nggak di istana? Nggak salah toh malaikat? Pesan ini bukannya untuk kami, harusnya kepada Herodes. Enggak, Bapak Ibu. Mereka imani, mereka percaya bahwa berita itu benar. Lalu respon yang kedua, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung bertindak. Mereka langsung melangkah. Mereka langsung pergi untuk apa? Cari juru selamat. Mereka langsung pergi. Mereka tidak menunggu. Mereka tidak menunda. Ketika pesan itu disampaikan, hari ini telah lahir bagimu. Engkau akan menjumpainya. Engkau akan menjumpainya, artinya kalau mereka pergi, kalau mereka manut, kalau mereka taat, maka mereka akan berjumpa dengan juru selamat. Tapi kalau mereka tidak percaya dengan berita itu dan mereka tidak pergi, maka mereka tidak akan pernah berjumpa dengan Mesias. Bapak Ibu, berita tentang Mesias ini, berita itu dinanti-nantikan oleh banyak para nabi. Tapi sampai nabi-nabinya itu mati, mereka tidak pernah bisa menyaksikan Mesias. Mereka tidak pernah mendapatkan kabar langsung. Masih samar-samar, masih bayangan. Sehingga nubuatan para nabi itu hanya sebuah gambaran tipologi bahwa akan ada Mesias, seorang bayi yang lahir dari perawan, yang kemudian akan menjadi juru selamat dunia. Mereka hanya bisa menubuatkan, tapi untuk bisa mendengar langsung suara dari sang Mesias, berjumpa dengan Mesias, mereka tidak bisa memperolehnya. Dan salah satu tokoh yang nanti kemungkinan besar itu pernah juga dikorbankan, ya, seorang yang menantikan Mesias di usia tuanya, dan oleh Roh Kudus dikatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Mesias. Simeon Sudah dijawab. Dan Simeon mengangkat anak itu, menatangkan tangannya dan berkata, Tuhan, aku sudah siap mati. Karena apa? Mataku sudah melihat Mesias. Bapak Ibu, kalau dia gak punya iman, si Simeon itu juga gak punya iman, gak mungkin dia bisa berani berkata bahwa anak yang dia angkat ini adalah Mesias, anak Allah yang akan menyelamatkan dunia. Bapak Ibu, para gembala ini gak mikir lagi. Mereka tidak ragu lagi, karena keraguan-raguan mereka itu sudah diteguhkan oleh Tuhan, sehingga mereka punya keyakinan yang kuat. Dan yang kedua, iman itu disertai dengan perbuatan. Mereka melangkah. Ya, mereka melangkah. Untuk apa? Untuk melihat juru selamat. Karena kalau mereka tidak berangkat, saya, ini domba-domba loh. Kalau kami pergi, siapa yang jaga? Kalau domba ini tersesat, gimana? Kalau ada binatang buas datang menerkam domba-domba yang tertidur, mumpung gak ada gembala, bagaimana? Bagaimana kami harus bertanggung jawab kepada pemilik domba-domba? Mereka gak berpikir, Bapak Ibu. Kalau mereka masih pikir timbang-timbang sana sini, aduh gimana ya? Kamu aja di satu orang perwakilan. Kalau memang benar, nanti datang lagi beritahu kepada kami. Besok sudah terang, kita masukin dulu domba-domba di kandang, baru kita pergi. Gak ada, Bapak Ibu. Mereka langsung. Seketika itu juga Alkitab mencatat mereka meninggalkan semua kawanan ternaknya dan mereka pergi ke Bethlehem. Mereka mungkin ada di luar kota, mereka masuk, ya, di luar desa, di luar kampung. Lalu mereka masuk, kemudian mereka cari, ya, mereka berjumpa dengan seorang bayi
yang sedang terbungkus dengan lampin dan diletakkan di atas palungan. Tepat seperti yang mereka dengarkan. Lalu mereka ceritakan kepada Maria dan Yusuf. Kenapa mereka bisa sampai ke situ? Siapa yang kasih tahu? Saat itu tengah malam gelap gulita, gak ada berita, tidak ada pesan WA, pesan SMS, iklan Mesias lahir di kandang, ayo siapa yang mau datang monggo, gak ada, ya. Tapi mereka datang. Maria dan Yusuf pasti kaget, dan semua diceritakan detil, dan Maria menyimpannya dalam hatinya. Karena apa yang terjadi mulai dari kehamilannya sampai kelahirannya itu penuh dengan mujizat yang luar biasa, membuat hatinya itu gak bisa membayangkan betapa sukacitanya. Semua kesakitannya itu lenyap. Karena apa? Yang dilahirkan ini juru selamat dunia. Bahkan ada orang-orang yang dituntun Tuhan, diberitakan kepada mereka dan datang bahwa ternyata bukan hanya Maria yang dapat pesan dari Tuhan, tapi juga para gembala terima pesan dari Tuhan untuk meneguhkan Maria dan Yusuf bahwa benar anak ini juru selamat dunia. Semakin kuat iman Maria, ya, dia hanya menyimpan semua dalam hatinya. Dan luar biasa, ya Tuhan, hamba-Mu ini hina, siapakah aku ini sampai menjadi ibu juru selamat dunia. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Dan yang paling terakhir yang ketiga, ya, terakhir yang ketiga, pertama mereka iman, percaya bahwa pesan itu benar. Kedua, mereka melangkah. Yang ketiga Bapak Ibu, mereka itu tidak rendah diri. Ya, mereka tidak rendah diri, tapi mereka rendah hati. Bapak Ibu, kan mereka ini kan bau, ya, mereka ini kan kotor. Lo mau pergi jumpa juru selamat, yo gimana kami ini? Siapa kami ini? Mau jumpa juru selamat? Kami ini bau, kami ini orang-orang yang tidak pantas. Apalagi mau berjumpa dengan Mesias, berjumpa dengan juru selamat dunia. Mereka tidak rendah diri. Kalau mereka rendah diri, gak jadi. Bau, gak enak, ya, malu untuk berjumpa dengan juru selamat. Tapi mereka tidak rendah diri, tapi mereka rendah hati. Mereka yakin bahwa pesan ini untuk mereka. Dan kebetulan Sang Mesias ini dalam kemuliaannya, tapi dilahirkan dan diletakkan di atas palungan yang sederhana, sehingga mereka tidak minder. Karena yang mereka mau datang ini bukan istana raja. Kalau ke istana pasti mereka nolak. Tapi karena mereka harus pergi ke kandang domba, maka mereka tidak harus minder. Mereka dengan rendah hati, mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk datang kepada Tuhan, jangan juga kita sombong. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Kita yakini pesan firman. Kita datang kepada juru selamat, tapi jangan dengan angkuh, jangan dengan kesombongan, tapi harus rendah hati. Walaupun kita orang besar, walaupun kita orang hebat, walaupun kita orang sukses di hadapan Tuhan, gak ada artinya, gak ada apa-apanya. Saya pernah saksikan di tempat ini bahwa seorang yang melayani, ya, sebagai pengerja di gereja, itu adalah seorang presiden direktur yang punya karyawan belasan ribu orang, tapi mau kerja hanya untuk atur kursi gereja. Saya ulang, ya, presiden direktur pemilik perusahaan yang punya karyawan belasan ribu di Jakarta, yang diberikan tanggung jawab di gereja itu hanya untuk kebersihan ruangan dan atur kursi. Presiden, dia gak sombong, dia rendah hati. Saya juga kaget karena masuk ibadah di gereja itu. Saya kaget karena apa? Tidak ada satu kursi pun yang miring. Karena dari belakang hampir sekitar 5.000 kursi itu, dari belakang sampai depan itu pakai tali. Baru ada yang nyusun kursi berikutnya pasang tali, kursi berikut pasang tali. Jadi secara vertikal, horizontal itu pakai tali. Gak ada satu kursi pun yang miring. Yang punya tanggung jawab untuk mengatur itu presiden. Makanya tidak heran Tuhan berkati gereja itu. Luar biasa. Sekarang sudah lebih dari 10.000 jemaatnya. Padahal masih kontrak, masih pakai
mall di daerah, saya lupa daerah mana, di Pluit, daerah Pluit sana. Bapak Ibu, rendah hati. Ya. Jadi walaupun kita punya segalanya, tapi berjumpa dengan Juru Selamat, datang kepada Tuhan, rendah hati. Karena orang yang rendah hati, Tuhan pasti akan melindungi dia. Bapak Ibu, 3 respon gembala ini, mari kita belajar sama-sama. Yang pertama apa? Imani pesan Tuhan, firman Tuhan. Harus yakin. Yang kedua, taat melakukannya. Yang ketiga, rela atau punya kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kekuatan, kemuliaan, kebijaksanaan, kelimpahan, anugerah dan hikmat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang hebat, sukacita, damai sejahtera, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa turun atas kami semua pagi hari ini. Biarlah kami terima berkat-Mu Tuhan, dan kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.